Polemik peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang akan memotong gaji karyawan masih bergulir. Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo menolak kebijakan pemerintah terkait iuran tabungan perumahan rakyat sebesar 3% per bulan. Sani Iskandar menyebut iuran yang sama juga telah dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Yang kita tolak adalah kalau kita itu membayar iuran itu 2 kali untuk hal yang sama. Dalam hal ini adalah untuk tabungan karyawan untuk mendapatkan perumahan. Jadi sebetulnya kita ini mendukung untuk karyawan punya rumah dan segala macam, untuk iurannya juga. Namun kalau yang diiur itu 2 kali, tentunya itu kan ya tidak. Dulu standpointnya Apindo jelas, jadi memang kita ini sudah, para pekerja maupun pelaku usaha ini kan sudah mengiur. Itu yang namanya khususnya kalau dikaitkan dengan iuran perumahan rakyat itu adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Di mana di situ ada unsur jaminan hari tua, dan di unsur jaminan hari tua itu ada manfaat layanan tambahan. Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia Aspek Mira Sumirat menolak pengenaan pemotongan gaji untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Mira menilai keputusan pemerintah beban buruh dan tidak melibatkan buruh. Kami juga bingung pemerintah mengeluarkan itu tanpa sepengetahuan stakeholder terkait, membuat keputusan yang justru membebankan pekerja dan buruh. Keputusan membebankan buruh dan tidak melibatkan buruh, ini kan aneh. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim aturan gaji karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat sudah dihitung baik-baik. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menanggapi soal aturan gaji karyawan yang dipotong untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Basuki menjelaskan, gaji pekerja yang dipotong tidak hilang begitu saja namun jadi simpanan untuk bangun rumah. Kalau menurut saya yang dulu TAPERA itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungan anggota untuk nanti dia mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun lalu. Kebijakan baru pemerintah soal tabungan. Saudara, protes soal aturan iuran TAPERA bergulir. Pengusaha menilai iuran ini tumpang tindih dan menjadi beban bagi para pekerja. Bagaimana sikap DPR terhadap aturan ini? Kita berbincang malam hari ini dengan Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS, dan juga Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI. Pak Timbul, selamat malam. Pak Suryadi, selamat malam. Mbak. Selamat malam Pak Suryadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau langsung ke anggota DPR, Pak Suryadi. Jadi sebenarnya apa sikap DPR terkait dengan kebijakan iuran TAPERA? Iya, jadi sebetulnya ini diawali dengan adanya backlog ya perumahan kita yang tahun 2023 sudah mencapai 9,9 juta rumah. Kita kekurangan rumah. Nah, atas dasar itu kemudian dicoba cari opsi-opsi bagaimana caranya agar perumahan ini bisa terpenuhi. Salah satunya adalah TAPERA. Nah, yang justru mengagetkan kami adalah kebijakan ini justru keluar dari semangat awal untuk mereka-mereka yang belum punya rumah. Ternyata dalam PP justru mewajibkan seluruh pekerja dan juga pekerja mandiri diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Padahal mereka bisa jadi sudah punya rumah atau bahkan sedang mencicil rumah, tapi disuruh untuk menabung ya untuk perumahan ini, dan itu bisa diambil nanti setelah usia 58 tahun. Ya, justru ini yang menjadi fokus kami, sehingga memang perlu dievaluasi agar kembalikan dari TAPERA ini untuk memenuhi mereka yang belum punya rumah. Jadi dalam waktu dekat Pak Suryadi, apakah DPR ini akan memanggil pemerintah untuk membahas soal ini? Ya, saya kira ini penting, nanti akan segera kita panggil ya terkait untuk menjelaskan, dan kalau perlu kita coba pertimbangan ulang agar PP ini ditinjau ulang, walaupun sebetulnya PP ini kan sudah berlaku tahun 2020
Ya, hanya saja ada revisi di tahun 2024 ini. Jadi ini akan dilakukan oleh DPR. Oke, salah satu tadi yang dinilai berat begitu ya oleh Pak Suryadi adalah tadi ya, pada saat nabung baru bisa dicairkan untuk membeli rumah di atas usia 50. Artinya saya membayangkan nih 58 kalau tahun. kenapa? Pas Di usia 58 tahun. di usia 58 tahun, saya membayangkan kalau 58 tahun keluar uangnya terus kemudian kita harus cicil dari awal lagi, bukankah itu hitung-hitungannya gimana Pak Timbul Siregar? Ini jadi setuju apa enggak nih organisasi pekerja seluruh Indonesia, terutama tadi soal hitung-hitungan boleh diambil di atas usia 58 tahun? Ya, jadi memang sejak 2016, sejak lahirnya Undang-Undang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat nomor 4 tahun 2016 itu sudah polemik. Sehingga pembuatan PP-nya itu kan tertunda sampai 2020. Nah, 2020 juga di pasal 68 kan ditunda untuk pekerja swasta ke tahun 2027 karena memang mengandung polemik. Jadi begini, saya mau katakan sumber masalah itu ya di undang-undang itu, bukan di PP. Pasal 7 Undang-Undang 4 2016 dengan sangat jelas pekerja formal itu wajib. Pasal 7, pasal 9 juga didaftarkan, pasal 18 pemberi kerja wajib membayarkan iurannya. Nah, mengenai 2,5% dan 0,5% yang dibayar pekerja dan pemberi kerja itu baru diatur di PP. Jadi kalau nanti masalahnya ditumpahkan kepada PP itu nggak tepat. Karena PP mengacu pada pasal 7, pasal 9, dan pasal 18 yang mewajibkan pekerja membayar dan menjadi peserta wajib. Minimal upah minimum dia wajib menjadi peserta. Nah, jadi persoalannya adalah sekarang Pak Suryadi, bagaimana ke depan kita minta DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang 4 2016 sehingga PP turunannya nanti memang tidak mewajibkan misalnya di pasal 7 mengatakan sukarelalah perusahaan yang mau mendaftarkan atau tidak pekerja mau ikut atau tidak silahkan. Nah, kalau itu nanti disebut dengan kata sukarela tidak wajib, maka di PP juga akan disebut pekerja atau pengusaha itu sukarela mau ikut tapera silahkan. Opsional gitu ya berarti. Ya, opsional. Nah, kalau sekarang kan diwajibkan ya karena memang di undang-undang taperanya pasal 7 disebut wajib. Oke, jadi harus Pasal diubah 7, dulu ya 9. undang-undangnya. Ya, jadi masalah itu tidak di PP. Jadi Baik. kalau ada bilang masalahnya di PP 25 tahun 2020 junto PP 21 2024 itu salah. Asal muasalnya itu di pasal 7 Undang-Undang 4 tahun 2016. Nah, jadi saya mau katakan begini. Dari undang-undang juga sangat jelas siapa sih yang dapat manfaat? Masyarakat berpenghasilan rendah. Itu diturunkan di PP. Diatur juga di pasal 38, 39, PP 21 2024 yang memang seluruhnya diwajibkan ikut tapi tidak seluruhnya mendapatkan manfaat. Nah, kalau dibilang Pak Jokowi ini gotong royong itu beda. Ini tidak memenuhi unsur gotong karena apa? Kami disuruh mengiur tapi tidak dapat manfaat. Nah, itu Kalaupun mau dapat manfaat nanti di usia 58 tahun ya. belum tentu. Karena kan yang disebut siapa yang berhak itu MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kita baca di websitenya BP Tapera, itu 8 juta ke bawah. Saya kembali ke Pak Suryadi kalau gitu Pak Timbul. Kalau gitu ini kalau dilihat-lihat ini kan memang DPR masih ini ya menunggu ya nanti akan segera memanggil pemerintah gitu. Nah ini dilihatnya menguntungkan untuk siapa kalau gitu Tapera ini? Ya, sebetulnya justru itulah menjadi kecurigaan kita karena pemerintah juga membuat simulasi ya. Seandainya ini dijalankan, itu akan terkumpul dana per tahun bisa sampai 71 triliun. Dan di dalam PP disebutkan dana ini nanti bisa diinvestasikan. Gitu. Ini kan masyarakat masih trauma ya dengan kasus Asabri, kasus Jiwasraya. Begitu ya, ini juga memang perlu menjadi pertimbangan gitu. Adapun penerima manfaat yang tadi disebut dengan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu kan berbagai subsidi-subsidi ya. Sebetulnya yang di atas MBR pun dia bisa mengambil manfaat, tapi murni tidak ada subsidi dari pemerintah, murni dari manfaat tapera yang dia gitu. Ya, jadi ini yang memang menjadi catatan kita. Oleh karena itu kami akan segera melakukan rapat dengan pemerintah untuk mengevaluasi PP ini dan jika perlu memang undang-undangnya perlu kita evaluasi. Pak Tim, ini agar backlog rumah ini perlu menjadi tanggung jawab bersama. Saya kira itu suatu hal yang berbeda ya. Ya kita semangat agar rumah ini tetap tersedia, tapi hal-hal yang memberatkan
masyarakat ini juga perlu dievaluasi. Nah, apalagi juga kita sebenarnya punya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau tanya lagi ke Pak Timbul. Pak Timbul, bisa nggak sih kita sebenarnya cocok atau bisa atau enggak nih dilakukan 3% dengan simulasi misalnya upah UMR di beberapa daerah di Indonesia? Ya, menurut saya begini ya, tentunya kita kan punya program perumahan untuk pekerja formal, BUMN, BUMD itu di MLT perumahan. Betul tadi katanya Apindo bahwa kita tuh sudah punya akses di BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan hari tua, di PP 46 tahun 2015 disebut MLT perumahan. Nah, tentunya kalau nanti digabung lagi ke Tapera, nanti akan overlapping. Nah, kembali persoalannya kan adalah kalaupun dibebankan 2,5%, mohon maaf, dengan pasal 26 PP 51 2023, kenaikan upah minimum kita kan rata-rata juga 3-4%. 3% setelah itu dipotong 2,5%, maka tinggal sisa 0,5%. Inflasinya 4%, maka akan tergeruslah daya beli pekerja buruh dan keluarganya. Tapi kata Pak Jokowi bilang kan kemarin bilang ini biasa kebijakan baru, ada pro dan juga kontra, nanti juga terbiasa. Itu yang menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat ke Pak Jokowi, konteks JKN dengan konteks Tapera ini beda. Tadi saya mau katakan, kalau kita baca Perpres 21 2024 yang merupakan revisi 25 tadi tahun 2020, syarat mendapatkan itu juga banyak. Satu, tadi punya rumah pertama. Jadi kalau saya punya rumah, saya nggak pernah boleh lagi dapat rumah KPR dari sana. Kedua, tadi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau 8 juta boleh, kalau 8 juta ke atas nggak boleh. Kalau di Papua itu kisaran 10 juta. Nah, yang ketiga di pasal 39 juga disebut, itu pun harus disebutkan dengan kemendesakan yang akan ditentukan oleh BP Tapera. Jadi kalaupun saya menjadi peserta, kan belum otomatis. Nah, kalau JKN, orang yang sangat kaya ikut JKN, dia sakit, boleh gak dia pakai? Boleh. Dia di operasi jantung, diobjain JKN, boleh gak? Boleh. Super kaya. Nah, artinya porsi JKN dan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya ya? Iya. Nah, masalahnya Tapera ini enggak. Kalau dibilang, kan nanti ada tabungan. Ya, tadi benar bahwa yang namanya kita udah punya tabungan di JHT, ngapain lagi punya tabungan gitu loh. Nah, ini kan juga kembali ya, saya mau katakan kalau kita baca PP-nya, tidak ada jaminan imbal hasil dana kita di BP Tapera itu di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan, di PP 46 dengan sangat jelas disebutkan, minimal rata-rata imbal hasil itu sama dengan atau di atas suku bunga deposito rata-rata bank pemerintah. Nah, 2016 sampai 2023 itu antara 1 dan 2%. Nah, kalau di BP Tapera kita taruh uang dikasih 1%, ya kita rugi dong. Tabungan deposito aja udah 3%. Artinya mendingan nabung di luar gitu ya? Mendingan nabung di luar. Nah, ini kan persoalan tidak ada nilai lebih dari itu. Oke, saya mau nanya lagi ke Pak Suryadi. Kalau gitu apa nanti kira-kira poin yang harus menjadi catatan? Terlebih tadi kan kalau misalnya kita dipotong begitu untuk membayar BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu kan bisa dirasakan manfaatnya. Terutama kesehatan pun bisa langsung dirasakan manfaatnya Pak Suryadi. Kira-kira apa nanti poin-poin yang harus dikritisi nih? Ya, poin pertama tentu mengintegrasikan seluruh beban-beban para pekerja dengan beban-beban lainnya. Karena undang-undang ini kan dilahirkan tahun 2016. Sementara ada beberapa kewajiban baru ya para pekerja ini, misalnya di BPJS Kesehatan, kemudian juga ada JKN dan lain-lain gitu ya. Saya kira memang tidak perlu ragu untuk melakukan evaluasi, di samping manfaatnya yang harus bisa diperluas. Misalnya bagi mereka yang sudah punya rumah tetapi secara sukarela ikut Tapera, nah manfaatnya bisa diambil misalnya untuk mengambil katakanlah aset produktif begitu ya, supaya dananya bisa dimanfaatkan gitu. Jadi banyak opsi-opsi yang menurut saya perlu kita diskusikan, dan lagi-lagi yang perlu diselesaikan oleh pemerintah juga adalah terkait dengan kepercayaan publik. Adanya dana semacam ini yang terkumpul seperti kasus Jiwasraya, kasus Asabri gitu ya. Ini kan dananya besar. Kalau simulasi pemerintah itu terkumpul 1 tahun 71 triliun gitu. Apalagi nanti ternyata bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang berisiko. Nah, ini juga perlu dijelaskan oleh pemerintah begitu. Oke, jadi terakhir Pak Timbul singkat aja. Jadi lebih banyak ruginya, lebih banyak untungnya kalau misalnya Tapera diterapkan? Jadi kami sudah sejak 2016 ketika undang-undang ini belum diterapkan, kan kita ingatkan
bahwa pekerja swasta itu sudah punya 2 program ya, 2 akses, yaitu MLT yang waktu itu di Permenaker 35 2016 junto Permenaker 17 2021, dan yang kedua pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN. Jadi saldo kita bisa ambil 30% maksimal. Jadi lebih banyak untung atau ruginya Pak Timbul? Nah, saya sih mau mengatakan rugi kita ikut tapera karena kita tidak mampu, tidak dapat akses, imbal hasilnya juga sangat kecil. Oke. Kemudian kita nggak tahu apa yang kita dapat nanti. Lebih baik Undang-Undang 4 2016 direvisi dengan kata tidak wajib, jangan kata wajib, sukarela saja, sehingga bagi pengusaha yang mau mangga silahkan, bagi yang nggak mau ikut MLT perumahan boleh. Jadi ada alternatif pilihan aja. Jadi pasal 7 itu menurut saya sebaiknya direvisi dengan kata sukarela. Intinya adalah jangan sampai membebani rakyat ya. Ada pilihan, iya ada pilihan. Dia mau ikut MLT di Permenaker 17 boleh, dia mau ikut tapera boleh juga, silakan gitu. Oke, Pak Timbul terima kasih, Pak Suryadi Terima kasih untuk Pak Suryadi. pandangannya malam hari. Terima kasih. Tetaplah bersama kami di